Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Desparian Wadani dari kelas 10 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tujuan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Yang pertama, pengertian. Apa sih interaksi manusia dan komputer yang disingkat sebagai IMK? Merupakan studi yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antar pengguna supaya dapat digunakan dengan mudah. Ada 3 nih komponen penting dalam IMK. Yang pertama ada pengguna, yang kedua ada komputer, dan yang terakhir ada interaksi. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan komputer semakin pesat nih, hingga ukurannya tuh semakin mengecil dan mudah dibawa kemana-mana. Kemajuan teknologi inilah yang mempengaruhi rancangan sistem. Sistem yang dirancang harus mampu memenuhi kebutuhan pemakainya. Studi tersebut telah dikembangkan hingga muncullah istilah interaksi manusia dan komputer pada tahun 80-an. Hingga kini, studi ini semakin berkembang lagi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Hingga pada tahun-tahun berikutnya, mulai berkembang antarmuka, graphic user interface, multimedia, dan lingkungan kerja. Yang kedua ada konsep. Interaksi manusia dan komputer merupakan hal yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan penilaian sistem komputer untuk kegunaan manusia beserta fenomena yang terkait dengannya. Sistem interaksi merupakan bagian dari sistem komputer yang dibuat untuk memudahkan manusia melakukan interaksi dengan komputer dalam memanfaatkan kemampuan pengolahan data pada komputer itu sendiri. Konsep dasar dari interaksi manusia dan komputer berpegang bahwa program yang dibuat harus berdasarkan kebutuhan penggunanya nih, agar program tersebut dapat digunakan dengan mudah oleh penggunanya meski si penggunanya ini tidak paham tentang komputer. Yang ketiga ada tujuan. Sebenarnya tujuannya itu ada banyak, saya hanya mengambil 5 tujuannya saya. Yang pertama adalah mudah digunakan. Mampu membuat software atau program yang mudah digunakan oleh pengguna, user friendly, baik software untuk PC ataupun mobile, sehingga pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah. Yang kedua ada efisien, menghindari kebingungan nih dalam penggunaan sebuah program atau aplikasi. Dan yang ketiga ada efektivitas, dan yang keempat ada fungsional, dapat membuat program sesuai dengan kebutuhan penggunanya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah aman, dapat digunakan oleh pengguna tanpa ada rasa takut dalam membuat sebuah program atau aplikasi tersebut, karena tujuannya adalah untuk aman. Yang keempat ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya itu bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak sekali contohnya tuh, seperti siswa yang mengisi soal-soal dengan ujian berbasis komputer. Yang kedua ada orang yang belajar melalui platform belajar online. Yang ketiga ada pengisian KRS yang dilakukan oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik. Dan yang terakhir adalah kegiatan belajar mengajar yang menggunakan laptop ataupun infocus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.